Oke, so hari ini kita mau belajar materi baru. Masih ada kaitannya dengan kata kerja sama verben. Nah, di awal dulu tuh kita kan udah belajar tentang yang namanya schwache verben atau kata kerja yang lemah, yang dia itu ngikutin kerja yang lemah. Nih. Terus kita juga baru selesai belajar tentang starke verben yang kuat. Dalam starke verben ada perubahan vokal ya, vokal veranderung. Dan vokal veranderungnya itu hanya terjadi kepada beberapa subjek aja ya, tidak berlaku pada semua subjek. Nih. Nah, hari ini yang mau kita belajar. Oh, suaranya putus-putus. Ini aku dapat chat dari Anissa, katanya suaraku putus-putus. Di kalian gimana? Lancar nggak suaraku? Di aku lancar sih, Rin. Oh, oke. Coba logout dulu ya. Iya, ya, silakan. Nah, yang hari ini mau kita pelajarin, kita mau belajar tentang trennbar dan nicht-trennbar verben. Kita mau belajar tentang trennbar dan nicht-trennbar. Oke, apa maksudnya? Apa maksudnya trennbar dan nicht-trennbar? So, trennbar sendiri itu artinya dipisah. Berarti ini verben yang dipisah dan verben yang nggak dipisah. Apa yang dipisah dan tidak dipisah? Yang dipisah dan tidak dipisah itu adalah prefiksnya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai imbuhan ya, atau awalan. Berbeda itu adalah prefiks. Oke, nah di prefiks ini, untuk prefiksnya si trennbar itu jumlahnya ada banyak banget. Jadi kalau kalian mau ngafalin prefiks, itu mendingan prefiks miliknya nicht-trennbar aja. Itu karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang trennbar. Jadi kalau kalian ketemu ada awalan ini, be, and, ini. Jadi nanti kalau kalian ketemu ada trennbar, ada prefiks ini ya, ada awalan ini, be, ge, and, verser, untuk beda-beda ya. Setiap kali ketemu ini, nanti kata kerjanya tidak akan dipisahkan dari si prefiksnya. Maksudnya, misal sekarang kita punya ada suatu kata kerja. Kata kerja yang waktu itu pernah kita pelajarin adalah kata kerja common, datang. Kalau common aja ya, common aja tuh dia kan artinya datang ya, atau berasal gitu kan. Misalnya ini mau dibikin kalimat pakai kata common, maka kita tinggal konjugasikan aja si common itu dengan subjek yang kita pakai. Misalnya, ich komme aus Indonesien. Aku berasal dari Indonesia. Gini. Kemudian ada lagi yang kata kerjanya adalah bekommen. Ini
aku bukan membuat-buat kalimat ya, tapi memang ada kata kerja tuh bekommen. Ada be depannya. Nah, bekommen ini artinya justru mendapatkan. Sini. Nah, kalau kita lihat, dia itu punya ada prefix, ada awalan. Awalannya berupa be. Kalau di sini kita cek di daftar prefix, oh ternyata dia itu termasuk dalam daftar prefiksnya nicht trennbar. Sehingga kalau kita mau pakai kata kerja bekommen, itu nggak perlu dipisahin. Ya, jadi tetap dikonjugasikan tetap seperti itu. Misal, kita mau bikin kalimatnya jadi seperti ini. Ich bekomme viel Geld. Aku mendapatkan banyak uang. Nanti kalau subjeknya berganti, ya udah berarti bentuk konjugasinya akan berganti. Misal pakai du nih, maka akan jadi du bekommst banyak uang. Gitu. Misal lagi sekarang kita punya ada kata kerjanya itu uncommon. Uncommon ini artinya tiba atau arrive ya. Kalau kita lihat di sini, dia juga punya awalan, ini punya prefix. Prefixnya adalah an. Coba kita lihat di daftar di sini, ternyata dia tuh nggak masuk dalam daftar ini, sehingga dia itu pasti prefixnya miliknya yang trennbar verben. Karena dia masuknya dalam daftar yang masuknya ke yang trennbar verben, maka kita harus memisahkannya dalam kalimat. Gimana cara memisahkannya? Kalimatnya akan kita bikin menjadi gini. Ich komme Ahwa zu Hause an. Aku tiba pukul 8 di rumah. Ini kan kata kerja awalnya itu ini ya, uncommon. Uncommon. Si komenya ini kita konjugasikan ke subjek ini. Dan si prefiksnya harus ada di belakang. Ini. Dia akan selalu seperti ini. Jadi nanti kalau subjeknya berubah, yang berganti-ganti itu cuman si komennya doang. Prefiksnya nggak akan pernah berganti. Misal nih, kita mau bikin kalimatnya pakai kamu. Kamu datang jam 8 ke rumah. Maka kalimatnya akan jadi du kommst. Du kommst zu Hause an. Ini, kamu datang jam 8 ke rumah. Seperti itu. Misalnya lagi mau pakai subjeknya tuh wir kita. Jadinya wir kommen Ahwa zu Hause an. Makanya kok disebut sebagai trennbar dipisah. Prefiksnya itu harus selalu ada di akhir kalimat seperti ini. Ini aku tandain. Mau siapapun subjeknya, si prefiks itu harus tetap ada di belakang. Gitu ya. Misal sekarang kalimatnya itu justru jadi suatu pertanyaan. Misalnya, kapan kamu datang ke rumah? Misalnya, jenis pertanyaan kan ada dua ya. Ada yang pakai W-Frage, ada yang ja oder nein Frage. Kalau pertanyaannya pakai yang W-Frage, kita bisa bilang gini. Wann kommt er? Zum Beispiel, wann kommt er zu Hause an? Kapan dia tiba? Kapan dia tiba di rumah? Gitu. Ini ya. Jadi si kata kerjanya, si komnya ini dikonjugasikan ke subjeknya ini. Dan prefiksnya tetap ada di belakang, di akhir kalimat. Misal sekarang kita bikin pertanyaannya pakai ja oder nein Frage. Misalnya, apakah dia datang jam 8 ke rumah? Kommt er Ahwa zu Hause an? Dia datang jam 8 ke rumah. Itu nih kata kerjanya tetap ke sini. Dan di akhir kalimat harus ada prefiksnya. Itu prefiksnya stabil ya, yang berubah-ubah cuman si komennya doang. Misalnya lagi kita mau nyuruh gitu. Kalau kita nyuruh, kan kita bisa nyuruh ke 3 orang ya, seperti yang kita pelajarin. Kita bisa nyuruhnya ke kamu, ke orang tunggal, atau nyuruhnya ke kalian, ke orang yang jamak, atau nyuruhnya ke Anda untuk yang plural, untuk yang formal maksudnya.
Kalau kita nyuruhnya ke satu orang, maka kita tinggal pakainya komm aja. Ini ya, komm bitte Achua zu Hause an. Tolong datanglah jam 8 di rumah. Atau kalau kita nyuruhnya ke banyak orang sekaligus, maka kita bilangnya menjadi kommt. Kommt Achua zu Hause an. Tolong datanglah kalian jam 8 di rumah. Tapi kalau kita mau pakai kalimat yang lebih formal, maka kita pakainya kommen Sie. Kommen Sie bitte Achua zu Hause an. Anda tolonglah datang jam 8 di rumah. Begitu maksudnya ya. Sudah seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu atau ada yang mau disampaikan, Peter? Atau ada yang mau screenshot ya, silakan. Anissa bisa dipahamin ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada. Belum ada, oke. Oke. So, sekarang kita mau kerjakan yang ini ya. Kita mau ke Übung 1 di Seite 23, halaman 23. Nah, di halaman 23 kalian akan bikin suatu kalimat. Karena di sini kita cuman punya ada kata-kata aja, tapi masih nggak beraturan ya. Kata kerjanya masih di depan, belum dikonjugasikan juga. Nah, tugas kalian adalah bikin kalimatnya menjadi sesuai yang benar maksudnya ya. Misal di sini ada kata besuchen Max di Tante. Maka kita mau besuchen ini kan mengunjungi ya. Maka kita mau bilang Max mengunjungi Tante. Nah, kata besuchen ini, kata kerjanya harus dikonjugasikan dulu ya, dikonjugasikan ke Max-nya. Kalau kalian perhatikan, semua kata-kata yang dari A sampai I ini, dia pasti punya prefix, pasti punya awalan. Berupa be, en, dan lain-lain di sini ya. Nah, silahkan kalian bikin kalimatnya. Gimana tuh? Apakah dia dipisahin atau dia nggak dipisahin? Gimana tuh? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ngerjain Übung 1? John Kut ya. Kalau tidak ada, ya. Mau tanya. Betul. Ya, kalau tadi itu kan ada yang pakai apa namanya istilahnya trend bar itu ya, sama nis trend bar. Itu kata kerjanya apakah subbagian dari kata kerja utama atau berdiri sendiri ya? Nah, terus sama pas kita mau nyari nih di Leo itu, kita harus nyari ke kata kerja spesifiknya itu ya, nggak bisa ke kata kerja utamanya ya? Dia itu sudah berdiri jadi kata kerja sendiri, kata kerja baru dia. Ya. Jadi kalau nanti cari Deleo, cari bekommen, cari uncommon, udah pasti ada kok. Gitu. Jadi semua yang ada di sini, yang dari A sampai I, itu mereka sudah berdiri sendiri. Gitu. Karena ketika suatu kata kerja kita kasih awalan, dia itu kemungkinan besar ya dia akan berubah artinya. Begitu. Oke, ada lagi? Setih ya, silakan dikerjakan dulu. Aku mau jelasin dulu ke Jos. Halo, aku tenang Jos.
Ya. Oke, ini kita lagi masuk ke materi baru. Sambil teman-teman yang ngerjain, aku mau jelasin sedikit ke sini. Oke, kita hari ini masih belajar tentang jenis kata kerja. Kata kerja yang lagi kita bahas ini ya, nis trend bar sama trend bar. Tapi yang sekarang kita masih ngebahas yang nis trend bar dulu. Ini sama ada beberapa contoh yang pakainya trend bar. Fungsinya tuh kayak gimana dan cara pakainya tuh kayak gimana. Trend bar sama nis trend bar tuh artinya kata kerja yang dipisah dan kata kerja yang tidak dipisah. Apa yang dipisah dan tidak dipisah? Yang dipisah dan tidak dipisah itu prefiksnya ini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia semacam awalannya. Tuh. Nah, awalannya untuk yang trend bar verben atau kata kerja yang dipisah itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi mendingan kalau emang mau ngafalin, lebih baik dihafalkan prefiksnya milik yang nis trend bar karena jumlahnya jauh lebih sedikit. Itu prefiksnya sudah aku tulis ya, ada be, ge, dan seterusnya sampai divider itu di bawah. Oke, nah sekarang misal nih kita punya ada kata common. Common itu kan artinya datang atau berasal gitu ya, yang pernah kita pelajarin dari awal. Kalau kita mau bikin kalimat pakai kata itu, pakai kata kerja itu, maka kita bilangnya menjadi ich komme aus Indonesian. Dia polosan aja, nggak punya awalan. Tapi ada kata kerja yang namanya itu bekommen. Nah, kalau kata bekommen, dia itu kan sebetulnya memiliki awalan. Awalan itu be. Kalau kita lihat, ternyata awalan be itu masuk ke dalam daftar prefiks miliknya nis trend bar verben. Nah, sehingga kalau kita mau bikin suatu kalimat pakai kata kerja bekommen, maka prefiksnya itu nggak perlu dipisahin. Gitu, sehingga kalimatnya tetap seperti contoh yang di samping itu ya, ich bekomme viel Geld. Aku mendapatkan banyak uang. Kalau subjeknya yang diganti, ya udah tinggal itu yang dikonjugasikan aja menjadi du bekommst viel Geld. Kamu mendapatkan banyak uang. Nah, beda ceritanya kalau kita ketemu kata kerja namanya uncommon. Uncommon ini artinya tiba. Nah, kalau kita lihat uncommon ini dia juga memiliki prefiks. Tapi prefiks si un ini tidak masuk dalam daftar prefiks miliknya nis trend bar. Jadi otomatis dia tuh masuk ke prefiksnya si trend bar. Jadi prefiksnya ini harus kita pisahkan ketika kita mau bikin kalimat. Tuh. Misal mau bilang, saya tiba di rumah pukul 8. Maka kita bikinnya menjadi ich komme 8 Uhr zu Hause an. Gitu. Jadi semua prefiksnya itu yang termasuk dalam trend bar verben harus kita tuliskan di akhir kalimat. Gitu, nggak disatuin. Kalau subjeknya yang berubah, ya udah tinggal kata kerja si commonnya itu doang ya yang kita konjugasikan. Tapi prefiksnya tetap harus kita tulis di belakang. Tuh, jadinya du kommst 8 Uhr zu Hause an. Kamu datang jam 8 di rumah. Oder wir kommen 8 Uhr zu Hause an. Kami datang jam 8 di rumah. Kalau mau dibikin bentuk pertanyaan, kan bentuk pertanyaan itu jenisnya ada dua ya. Ada yang bentuknya W-frage dan ada yang bentuknya ya oder nein frage atau yes the question. Kalau kita mau bikin kalimat pertanyaan pakai W-frage, maka kalimatnya kurang lebih akan seperti itu. Wann kommt zu Hause an? Kapan dia datang atau kapan dia tiba di rumah? Tuh, jadi kata kerjanya tetap ada di posisi kedua, tapi prefiks yang kita tulis di akhir kalimat. Gitu. Nah, kalau kita bikinnya pakai yang ya oder nein frage, maka kata kerjanya yang kita tulis di depan. Kommt 8 Uhr 8 Uhr zu Hause an? Apakah dia tiba jam 8 di rumah? Prefiksnya tetap kita tulisnya di akhir kalimat. Gitu. Terus kalau kita mau bikin kalimat imperatif, kalimat yang nyuruh, ini baru kemarin selesai kita pelajarin ya. Kalau kita mau nyuruh kan bisa ke 3 orang kan. Ke kamu atau ke singular ke 1 orang,
atau bisa ke banyak orang pakai ir, atau pakai yang Z untuk bentuknya yang formal. Jadi kalau kita nyuruhnya ke satu orang, maka kita tinggal pakainya kom aja. Subjek dan endungnya nggak kita pakai. Jadi kommt bitte ach Uhr zu Hause an. Tetap ada di belakang ini prefixnya. Datanglah kamu jam 8 di rumah. Kalau nyuruhnya ke banyak orang, subjeknya kita hapus, tapi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja infinitif. Kata kerja yang dikonjugasikan. Itu jadinya kommt bitte ach Uhr zu Hause an. Datanglah kalian jam 8 di rumah. Kalau kita nyuruhnya ke bentuk yang formal, maka tinggal dibalik aja posisinya. Kommen Sie bitte ach Uhr zu Hause an. Datanglah Anda pukul 8 di rumah. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau disampaikan dulu, Jos bitte? Nggak ada ya, oke. Silakan kalau mau di-screenshot. Oke, kalau sudah cukup jelas, sekarang tinggal kerjakan yang ini, yang Übung 1. Oke, yang tadi Übung 1 sempat dengerin cara ngerjainnya ya, atau perlu aku ulang lagi cara ngerjainnya? Tadi sudah didengar, Arinda. Sudah. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan. Bitte
Halo Mutiara, guten Abend. Ini halaman berapa ya? Ini 23. Ini Seite 23. Ini aku bantu jelasin lagi ya materinya. Oke, tuh ini. Hari ini kita lagi belajar tentang trend bar dan niche trend bar. Trend bar itu kata kerja yang dipisah, sedangkan niche trend bar itu adalah kata kerja yang tidak dipisah. Apa yang dipisah dan tidak dipisah sebetulnya itu prefiksnya ya. Prefiksnya itu bahasa Indonesianya kurang lebih awalannya. Gitu. Nah, awalan untuk si niche trend bar itu jumlahnya atau variasi jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan miliknya yang trend bar. Itu niche trend bar sudah aku tulis sudah ya, ada bege, dan lain-lainnya itu. Oke, misal nih ya, sekarang kita punya ada kata common. Common itu kan dia nggak punya ada awalan kan. Jadi ya tinggal kata kerja itu yang kita konjugasikan sesuai dengan subjeknya. Misal jadi ich komme aus Indonesien. Tapi kalau ada kata kerja ini namanya bekommen. Bekommen ini artinya mendapatkan. Kalau kita lihat ternyata bekommen ini mempunyai awalan berupa be yang masuk ke dalam daftar prefiks miliknya niche trend bar. Itu karena dia niche trend bar, maka tinggal kita tuliskan aja sesuai dengan aturan atau sesuai dengan aturan yang pernah kita pelajari di awal itu ya, nggak perlu dipisahin jadinya. Ich bekomme viel Geld, aku mendapatkan banyak uang. Kalau subjeknya yang berubah ya udah tinggal jadi du bekommst viel Geld. Beda lagi nanti kalau kita ketemu ada kata kerja uncommon. Nah, kalau kita lihat si uncommon ini, dia punya ada prefiks juga berupa an, yang tidak termasuk dalam daftar prefiks miliknya niche trend bar. Kalau dia nggak masuk di situ, otomatis dia masuknya di punyanya trend bar. Sehingga kalau kita mau bikin kalimat pakai kata uncommon, kita harus tuliskan prefiksnya ini secara terpisah, diletakkannya di akhir kalimat. Misal, ich komme 8 Uhr zu Hause an. Aku tiba di rumah jam 8. Gitu. Jadi an-nya kita tuliskan di belakang dan komen-nya ini kita konjugasikan sesuai dengan subjek yang mau kita pakai. Misal subjeknya berubah nih, pakainya du. Maka ya du kommst 8 Uhr zu Hause an. Itu kamu tiba jam 8 di rumah. Atau misalnya pakai wir juga gitu ya, wir kommen 8 Uhr zu Hause an. Pokoknya si prefiks ini ditempatkannya harus selalu ada di belakang, di akhir kalimat. Misal mau bikin suatu pertanyaan pakai W-frage dengan si kata uncommon, maka jadinya wann kommt zu Hause an, kapan dia datang di rumah. Atau kalau mau pakai ya ordinary Frage jadinya kommt 8 Uhr zu Hause an. Apakah dia tiba di rumah jam 8? Gitu. Terus untuk yang 3 di bawah ini untuk kata imperatif. Bentuk imperatif atau bentuk yang nyuruh ya. Gitu. Jadi kalau dia pakainya kommt aja dalam bentuk yang si Stamm, maka nyuruhnya buat satu orang pakai du. Kommt bitte. Kalau pakainya kommt, berarti nyuruhnya ke banyak orang, ya pakainya yang ihr. Kommt bitte 8 Uhr zu Hause an. Kalian datanglah jam 8 di rumah. Atau kalau kita mau pakai yang formal, jadinya kommen Sie. Kommen Sie bitte 8 Uhr zu Hause an. Datanglah Anda pukul 8 di rumah. Gitu. Oke, ini sepertinya mereka sudah hampir selesai yang di Übung 1, nanti bisa ikutnya yang di Übung berikutnya aja ya, Mutia. Ya, Kalau ada yang tanya, ya, Bita.
Oke, yang lainnya Ibu Anis sudah selesai ya? Fertig ya. Oke, coba kita bahas dulu bareng-bareng. So, dari yang A, coba ke Denny, betul Denny. Yang A ya. Du bezahlst die Rechnung. Di Rechnung, apa artinya? Kamu membayar invoice-nya. Invoice-nya, tagihannya, atau bill-nya ya. Good, Resti. Oke. Arya mau tanya, kalau bezahlen itu, kalau kata kerja utamanya zahlen berarti ya? Ya, betul. Itu sama artinya berarti ya? Pay atau beda? Kebetulan sama. Oh, ini kebetulan sama berarti. Kebetulan sama, tapi tidak semuanya sama. Sebagian besar akan berubah artinya. Oke, baik. Oke, terus yang B ke Mei, bitte Mei. Am Montag beginnen der Kurs. Kurang tepat ininya. Kalau kayak gini dia pakainya apa ya? Aku soalnya masih kurang begitu ngerti. Kalau kayak gini dilihat dari der kursnya aja. Der kursnya berapa? Oh, berarti dia pakainya kalau der di sini berarti dia antara neutral sama enggak deh. Berarti dia pakainya dilihat dari sidernya. Kalau kayak dilihat dari sidernya berarti dia berubah belakangnya jadi masih kurang ngerti sih. Aku kayak masih belum ngerti aja, masih belum paham. Oke. So, der kurs ya. Der kurs itu apa artinya sih? Kurs mata uang. Nih, bukan kursus. Oh, kursus. Iya, jadi gini, waktu itu kan kita udah pernah pelajarin yang pakai gini. Nah, ini. Kita pernah belajar pakai personal pronomen. Jadi, semua benda yang punya artikel ini, der, segala yang der ini, dia itu sama kayak R. Semua artikel yang artikelnya di ini, dia tuh sama kayak Z yang she. Semua yang artikelnya das itu pakainya itu sama kayak S. Dan semua yang plural nih di itu sama kayak Z yang mereka. Nah, kamu tinggal fokus ke endingnya aja ini, karena mereka itu setara, sama aja. Jadi bukan karena nggak ada manusianya nggak bisa dikonjugasikan, ya bisa. Karena kita udah belajar ini. Berarti am Montag beginnen pakai T der Kurs gitu. Iya, bacanya begin aja, bukan beginnen. Kalau beginnen kan makanya tetap EN. Oke. Apa tuh berarti artinya? In Monday, begin to have a course, kursus. Dimulai hari Senin maksudnya ya. Oke, terus yang C. Anissa yang C.
manche. Ich empfehle stick. Pakainya. Empfehle. Ya, betul ya. Ich empfehle das Stick. Apa artinya nih? Saya merekomendasikan stick ini. Betul. D ke Lavem, itu Lavem. Ya. Yang D kan ya? Genau, yang D. Die Firma entlässt viele Arbeiter. Hati-hati ya, ini materi yang kemarin Starke Verben, dia tetap di Firma entlässt viele Arbeiter. Kalau Arbeit itu kerja, tapi kalau Arbeiter itu pekerja. Apa nih artinya kan? Ya, perusahaan itu memberhentikan banyak pekerja. Ya, richtig. Oke, terus yang E, Jos, bitteschön. Die Grammatik. Bitte, bisa diulangi? Die Grammatik. Erklaren. Lernen. Erklaren. Karena dia plural. Gurunya satu. Oke, di gurunya satu ya. Erklaren. Kalau Erklaren gurunya banyak. Kalau gurunya satu? Harusnya pakai C di belakang ya. Hanya C di belakang. Betul ya, Erklärt jadinya. Betul. Apa nih artinya kalimat ini? Gurunya menjelaskan gramatikal. Betul ya, guru menjelaskan grammar. Betul. Ya, ini kata kerjanya ke sininya ya, ke lerarnya, bukan ke gramatiknya. Oke, good. Terus yang F, ke Denny lagi, bitte Denny. Du genießt die Freizeit. Artinya? Kamu menikmati waktu luang itu. Richtig, good. Terus yang G, Anissa, bitte Anissa. Halo. Ya, silakan yang G. G. Ich verstehe. Itu? Ich verstehe. Das Problem. Apa belakangnya? Das Problem. Ya, konjugasinya apa belakangnya? Verstehe. Pakai E. Ya, betul. Saya mengerti masalah itu. Ya, betul. Terus yang G ke yang H ke Lavem, itu Lavem.
Paul vergeht die Hausaufgabe. Apa ya? Ini kata kerja si vergessen, dia tuh juga masuk dalam starke verben. Sehingga kalimatnya akan jadi vergisst. Die Hausaufgabe. Apa nih artinya? Paul melupakan di Hausaufgabe apa tadi yang tutup apa? Hausaufgabe ya homework. Oh ya, homeworknya ya. Genau. Oke, terus yang I, Josh, bitte. Philipp vergenet ihr Geld. Philip menghasilkan banyak uang. Ya, Christine. Oke, terus yang terakhir, Mei, bitte Mei. Maria reist die Notizen. Maria reist. Betul, apa artinya? Notizen. Maria menyobek catatan. Betul. Oke, nah dari latihan ini kita bisa nge-highlight ada 2 kata kerja yang dia itu selain termasuk dalam Nicht-Trennbar Verben, dia itu juga kombinasi starke Verben. Ini ya, ada kata entlässt dan ada kata vergisst ini. Dari kata entlassen dan ada kata vergessen. Kalau udah ketemu kata kayak gini, ya berarti kalian harus mengganti vokalnya. Oke, sekarang kita mau lanjutin lagi. Nah, di halaman berikutnya kita punya ada prefiksnya milik Trennbar. Nih, jumlahnya itu ada jauh lebih banyak. Tapi kalau kalian mau dare yourself buat, kayaknya aku mau hafalin aja deh, silakan aja ya. Gini, jadi kalau sudah ketemu prefiks-prefiks yang up, an, auf, dan lain-lain ini sampai ke Zurück, itu sudah pasti immer Trennbar, selalu Trennbar, selalu dipisahin. Misal sekarang ya dari yang atas nih, Achtung auf Gleis 3, perhatian dari peron 3, der Zug fährt gleich ab. Kira-kira ini dari kata apa nih? Nih, der Zug fährt gleich ab. Apa kata kerjanya? Ada yang bisa nebak? Fahren. Abfahren, betul. Prefiksnya jangan dihilangkan, jangan ditinggal ya. Ini abfahren. Kalau fahren aja artinya berkendara, tapi kalau ada abfahren dia akan berubah arti menjadi berangkat. Jadi jangan jangan dipisah-pisahin, maksudnya jangan dikelompokkan. Oh ya, ini berarti kata kerja utamanya fahren, berarti habis itu jadi ab, ditambahin jadi apa gitu. Kita menganggapnya fahren dan abfahren dia itu sudah kata kerja yang berbeda gitu. Mereka udah berdiri sendiri-sendiri karena punya arti yang berbeda. Oke, terus di sini ada kata lagi. Oh, berarti kalau kalimat ini kan jadinya kereta itu sebentar lagi berangkat. Gleich itu kan sebentar lagi ya. Lalu ada lagi ich rufe Tobias heute Abend an. Berarti dari kata apa nih kata kerjanya? Anrufen, betul. Nah, anrufen itu artinya adalah memanggil. Bisa memanggil yang hey gitu, atau kita itu lagi nelpon
pakai HP gitu ya, kita lagi telepon tapi belum nyambung, kayak masih tut gitu, kayak masih menyambungkan. Nah, itu namanya unproven. Tapi ketika kita si Tobiasnya udah bilang halo gitu, nah itu kita bilangnya menjadi telefonieren, teleponan. Bedanya gitu. Oke, sekarang lanjut lagi. Berarti ini ich rufe Tobias heute Abend an. Heute Abend, malam ini. Aku memanggil Tobias malam ini. Lalu yang berikutnya ada ich bin müde. Aku capek. Ich höre jetzt auf. Kira-kira dari kata kerja apa nih? Ich höre jetzt auf. Hören. Hören kan. Aufhören. Aufhören, ya jangan ditinggalkan ya prefixnya. Nih ada anrufen, kalau ini berarti aufhören. Oke, nah aufhören itu artinya justru berhenti. Aufhören, berhenti atau stop. Aufhören. Oke. Ich bin müde, aku capek. Ich höre jetzt auf, aku berhenti sekarang. Terus yang ini, oh, da ist die Schulstraße. Oh, itu adalah Schulstraße, jalan Schul maksudnya ya. Hier steigen wir aus. Dari kata kerja apa nih? Hier steigen wir aus. Aussteigen. Ada aussteigen, betul. Aussteigen itu artinya turun dari kendaraan maksudnya. Aufsteigen itu turun. Kalau naik jadinya einsteigen. Ini naik. Kalau kita harus transit, maka kita bilangnya umsteigen. Ini transit. Oke, lanjut lagi. Am Samstag kaufe ich immer viel ein. Apa kata kerjanya? Einkaufen. Einkaufen. Ya. Ini einkaufen. Betul. Artinya berbelanja. Einkaufen, berbelanja. Sabtu, aku selalu banyak berbelanja. Immer always feel banyak. Terus ada ini, schau mal her. Dari kata kerja apa? Kaufen. Betul? Kaufen. Genau, ya, Herr schauen, betul. Herr schauen. Herr schauen artinya adalah ini. Herr schauen. Lihat ke sini. Ya, lihat ke sini, Herr, ke sini. Kebalikannya adalah hin. Nah, di sini kita punya ada Basti macht eine Party. Basti bikin party. Maka di sini pakainya adalah hingehen. Kebalikannya si her adalah hin. Ini hingehen artinya pergi ke sana. Hin und her, ke sana dan ke sini. Terus ada lagi, es ist schon spät, ini sudah terlambat. Fahren wir gleich los. Dari kata kerja apa kira-kira?
Losfahren. Genau ya, losfahren. Ya, ini losfahren. Oke. Losfahren ini artinya bisa seperti segera pergi. Oke. Die es ist schon spät itu ini sudah terlambat ya. Fahren wir gleich los. Apakah kita segera pergi? Wir gehen ins Kino. Kita pergi ke kino. Kommst du mit? Dari kata apa nih kira-kira? Kommst du mit? Mitkommen richtig. Ya ini mitkommen. Nanti kalau kalian ketemu ada kata kerja lagi yang pakai kata mit, itu artinya ikut ya. Ikut apapun lah pokoknya. Artinya pasti ikut. Ini ikut pergi atau ikut serta gitu ya. Nanti kalau ada misalnya mitspielen, spielen kan bermain. Kalau mit berarti ikut main. Kalau helfen kan membantu. Kalau mithelfen berarti ikut bantu. Kalau ada reden itu kan ngobrol. Kalau pakai reden artinya ikutan ngobrol gitu. Pokoknya yang segala pakai mit itu pasti ikut. Oke, terus ada lagi komm doch rein. Ada rein, ada raus. Ini ada rein kommen. Kalau rein kommen itu artinya come in. Rein kommen. Masuk. Ya, masuk. Tapi kalau raus, bukan raus kommen ya, tapi raus gehen. Ini raus gehen itu artinya come out. Go out, sorry. Go out. Raus gehen. Pergi pokoknya. Oke, terus ada ini. Ich habe keine Ahnung. Aku nggak tahu. Schlag doch was vor. Schlag doch was vor. Dari kata ini ya, vorschlagen. Vorschlagen itu artinya kasih saran, kasih ide dong, gitu. Keine Ahnung, nggak tahu, kasih ide dong. Vorschlagen. Memberi saran atau memberi ide. Terus di sini ada bring den Müll weg. Nanti kalau kalian ketemu ada lagi kata kerja yang pakai weg, itu artinya away ya. Pokoknya away, ya bahasa Inggrisnya away. So ini jadinya wegbringen. Wegbringen ini artinya membawa pergi. Misal kalian lagi misal kalian pegang balon nih, terus habis itu balonnya melayang terbang gitu ya, nggak dipegang lagi. Kita bisa bilangnya jadi wegfliegen. Wegfliegen itu terbang pergi, udah nggak bisa tercapai lagi gitu. Weggehen berarti pergi yang dengan jalan kaki gitu. Pokoknya weg itu away. Kemudian kita punya ada lagi es ist kalt. Ini dingin. Mach das Fenster bitte zu. Ini ada zu machen. Zu machen artinya ditutup. Zu machen ini bisa menutup. Oke, terakhir kita punya ada kommst du von Berlin Zurich. Ini ada Zurich kommen. Nanti segala yang pakai Zurich itu pasti artinya again, kembali lagi gitu. Zurich back jadinya. Misalnya nanti ada kata Zurückbringen. Zurückbringen itu membawa lagi.
Atau ada zurückgeben. Zurückgeben itu berartinya mengembalikan gitu. Pokoknya segala yang zurück itu pasti kembali. Begitu maksudnya ya. Itu. Jadi nggak semua apa ya. Kalau kalian tanya apa arti masing-masing si prefiksnya ini, mereka itu nggak punya apa ya, nggak punya patokannya. Pokoknya nanti kalau ini artinya ini gitu, nggak. Itu cuman yang beberapa aku sebutkan itu yang dia artinya stabil, artinya pasti itu. Mau dipasangkan sama apapun, artinya pasti seperti itu. Ini ya yang mid tadi. Mid mau dipasangkan dengan kata kerja yang mana ya artinya pasti ikut gitu. Ikut apa gitu. Yang back juga gitu. Back kalau digabungkan sama apa jadinya pasti away. Kalau zurück itu pasti artinya back kembali gitu. Yang lain-lainnya ini kontekstual, disesuaikan dengan dipasangkannya sama siapa. Artinya pasti akan berubah nanti. Gitu. Tapi yang pasti kalau kalian ketemu prefiks ini nih dari ab sampai zurück itu harus dipisahkan karena dia adalah trennbar. Dia adalah trennbar, harus dipisahin, nggak boleh bersama-sama. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau disampaikan lagi, Bita? Cunkut ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita mau ke sini. Kita ke Übung 1 dulu. Unterstreichen Sie die trennbaren Verben. Unterstreichen itu artinya menggarisbawahi. Garisbawahilah trennbar-trennbarnya. Oke, kita coba satu-satu ya. Heute räume ich mal auf. Kira-kira apa nih kata kerjanya? Anissa, Bita Anissa. Apakah di situ ada trennbar Verben? Genau, ya, aufräumen, richtig. Ya, betul. Ada kata aufräumen. Aufräumen itu artinya merapikan. Aufräumen. Oke, terus yang kalimat kedua, bitte Mutia, die Wohnung sieht chaotisch aus. Apakah ada trennbar verbnya di situ? Kalau iya apa? Die Wohnung sieht chaotisch aussehen. Betul ya, ada kata aussehen. Die Wohnung sieht chaotisch aus. Aussehen artinya adalah terlihat atau gunungnya, tempat tinggalnya terlihat chaos, terlihat berantakan. Terus kalimat berikutnya ke Laven, wie fange ich nur an? Ada trennbarnya nggak? Kalau iya apa? Anfangen. Super. Anfangen. Anfangen ini artinya mulai. Anfangen. Wie fange ich nur an? Gimana aku memulainya? Oke, kalimat berikutnya ke Mei, bitte Mei. Dari vielleicht sampai ke ab. Ada trennbarnya nggak? Absurden. Bitte? Absurden. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Abwasche. Betul. Iya, karena aturannya ini kan kata kerjanya selalu nomor 2. Kalau kamu perhatikan, coba lihat letaknya räume, sieht, fange, dia tuh selalu ada di kedua. Karena aturannya kata kerja itu memang di nomor 2.
Gitu. Jadi kalau di belakang kamu nemu prefix, tinggal kamu pegang aja posisi duanya apa. Nah, itu pasti kata kerjanya. Jadinya abwaschen. Gitu. Nah, abwaschen di sini artinya adalah mencuci, mulai mencuci. Ya, abwaschen. Terus yang berikutnya, kalimat berikutnya, dan putze sampai ke Fenster, ada trend bar-nya nggak, Denny? Sampai Fenster ya, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, benar ya. Dia cuma pakainya putzen aja. Putzen itu putzen itu artinya membersihkan. Membersihkan. Oke, terus berikutnya ke JOS. Dari da sampai ke telepon. Ada trend bar-nya nggak? Sorry, Arinda. Dari ini ya. Da klingelt das Telefon. Ada trend bar verbnya nggak ini? Tidak ada. Nggak ada ya, benar. Nggak ada. Dia cuman ada kata klingeln aja. Klingeln ini artinya adalah berdering. Oke, terus lanjut lagi ke Anissa, Bita Anissa. Ada trend bar-nya nggak? Wer ruft denn jetzt an? Rufen. Ya, anrufen. Ini anrufen. Anrufen adalah memanggil ya tadi ya. Anrufen. Anrufen, memanggil. Siapa sekarang yang manggil? Oke, terus berikutnya ke Mutia, Bita Mutia. Aufhören. Betul. Apa tadi? Kita udah ketemu kata aufhören. Artinya apa? Ingat nggak? Dengar apa ya? Apakah kau das Hören das Klingen wieder auf? Mendengar 2 kali klingen ya? Mendengar ya? Aufhören itu nggak ada sangkut pautnya sama mendengar justru. Aufhören itu artinya justru berhenti, stop. Berhenti. Kalau penggunaan da itu bagaimana ya? Da itu di sana, der maksudnya. Di sana panggilannya berhenti lagi, wieder, berhenti lagi. So, Zudum itu apa ya? Zudum itu stupid ya. Ini kata-kata yang jelek. Oke, terus ke Lavem gitu. Dari ich sampai ke up di sini. Trockene up. Ada tren baru nggak? Absaugen. Absaugen, oke. Ada yang punya pendapat lain? Absaugen, abwischen, abtrocknen. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Atau itu belum beres ya ngomongnya, Kap? Ya, dia cuma ada satu aja nih, abtrocknen aja. Gitu. Jadi si tren bar ini nggak bisa satu untuk semua ya. Tidak bisa. Itu aja. Dan kenapa kok bukan absaugen? Karena udah dipisahin sama koma. Jadi ya udah pakainya trockne aja. Satu gitu ya. Tapi semuanya verb kan ya itu? Beda. Oke.
Gimana tadi? Sorry. Lapen bilang apa tadi? Enggak, cuman mastiin yang Saugen, Vision sama Trognen itu kan verb semua kan sebenarnya. Apa gimana? Ya, dia verb sendirian. Also saugen ini vacuuming maksudnya. Tuh vision ini apa? Mengepel. Oke, terus kalimat yang terakhir, dia ada trend barnya nggak? Mei, Bika Mei. Nggak ada trend barnya. Nggak ada ya, benar-benar nggak ada dia. Oke, ya, am Schluss bin ich sehr müde. Sehr müde itu sangat capek. Am Schluss itu akhirnya bin ich sehr müde, sangat capek, sangat lelah. Am Schluss itu apa ya? Di akhir gitu ya pokoknya. Finally, udah capek banget. Oke, nah sekarang kita mau bikin kalimat di Übung 2 ini ya. Bikin kalimatnya masih sama seperti yang di Nistrenbar di Übung 1 tadi. Cuman bedanya di sini kita pakainya yang Trennbar. Karena Trennbar maka si ininya si prefiksnya harus kalian tulis di belakang ini ya. Ini. Terus nanti hati-hati kalau memang ada kata kerja yang termasuk dalam starke Verben. Kalau dia starke Verben, terus ketemu subjek du, er, sie, es, itu udah pasti harus diganti subjeknya. Ya kok subjeknya, apa vokalnya. Gitu. So, silakan dikerjakan.
Oke, yang Ibu Sefai sudah selesai semuanya ya. Kita bahas dulu bareng-bareng. Dari yang A. Yang A coba ke Lavem dulu, Bita Lavem. Ja. Der Bus war in 10 Minuten ab. Bus itu berangkat dalam 10 menit. Oke, yang B Putia, Bita. Du Krauset gimana sih bacanya? Kreuz. Du Kreuz die richtige Antwort. Artinya? Kamu menyilang jawaban yang benar. Ya, terus D. Lalu yang yang C, sorry. Yang C ke Anissa, Bita. Steht on 7 Uhr. Ya, artinya? Ini Aufstehen, aku sudah tulis di sampingnya ini. Bangun jam 7. Iya, betul. Bangun jam 7. Oke, yang D ke Jos, Bita. Ich steige in Frankfurt aus. Artinya? Saya turun di Frankfurt. Terus yang E ke Denny, Bita Denny. Der Zug kommt 20:30 an. Artinya? Kereta itu Artinya apa? Kereta itu tiba pukul 20.30. Ya, SD. Oke, terus yang F ke P, Bita Mei. Ich lade Peter ins Kino ein. Saya mengundang Peter ke teater. Betul ya, ke teater. Ke kino, ke bioskop. Terus yang G ke Lavem lagi, Bita Lavem. Siemens herstellt Computer. Stellt, hanya belakangnya. Stellt Computer. Ya. Artinya apa? Siemens memproduksi komputer. Oke, terus yang H ke Mutia, Bita. Die Studentin liest das Referat vor. Artinya? Mahasiswi itu membacakan presentasinya. Presentasinya atau laporannya ya, Rizky. Terus yang I ke Denny, Bita Denny. Yang iya. Du machst die Tür zu. Kamu menutup pintu. Betul, kamu menutup pintu. Terakhir, Mei, Bita Mei.
das Buch rückt zu. Itu Das Buch rückt zu. kita butuh verbennya dulu di sini kan, baru das Buch. Oh, rückt das Buch zu. Bukan. Dia kan jadinya bukan geben. Nah, gebennya ini yang harus kamu konjugasikan ke R-nya. Oh, berarti zur kalau zur berarti dipisah, berarti harus dipisah kan? Iya, berarti struknya di belakang kan. Nih, Berarti gib. terus Berarti itu betul ya gib gib. ya. Gib. Gib das Buch zu. Apa nih artinya? Artinya apa? Dia mengembalikan buku. Dia mengembalikan buku deh. Oke. Kita lanjutin lagi. So, sekarang kita mau ke sini, ke Übung 3. Yang di Übung 3 ini nyampur ya. Jadi kata kerja yang trennbar dan nicht trennbar itu udah nyampur semuanya di sini. Kalian diminta buat menuliskannya dan memasukkannya ke dalam setiap kalimat dengan tepat. Jadi kalau dia ada dua space-nya kayak gini ya, du, im supermarkt, berarti dia pasti butuhnya yang trennbar. Tapi kalau cuman seperti yang D misalnya, dia kan cuman space-nya ada satu, berarti dia butuhnya yang nicht trennbar. Gitu. Nah, ini aku bantu tuliskan artinya di atas, biar kalian bisa memasangkan dengan kalimat yang di bawah. Yang harus kalian perhatikan adalah prefiksnya. Nih, kalau up prefiksnya ini trennbar atau nicht trennbar, kalau yang aus ini apa, ada be ini apa, ada r ini apa, dan seterusnya ya. Oke, ini aku bantu tuliskan artinya aja.
Ini layarnya masih muncul nggak di kalian? Kok di aku tidak ada? Muncul. Masih. Masih muncul ya? Kok di aku tidak kelihatan? Kita bahas dulu aja ya, karena tinggal 5 menit supaya ini cukup waktunya. Cuman nanti kalau nggak cukup kebahas semuanya, kita bahas sisanya di hari Senin. Sebentar, ini kenapa merahnya? Oh, aneh. Dia aku tidak muncul merahnya. Tapi kita jawab aja ya. Oke, dari yang A ke Jos, kita Jos, apa jawabannya itu? Drop in supermarket ya. To calves in supermarket ein. Genau, apa artinya? Kamu berbelanja di supermarket. Richtig. Terus yang B ke Mutia, bitte Mutia. Wir fahren morgen nicht nach München mit. Mit, betul. Karena pakainya wir bukan fahrt ya, tapi fahren. Oh, fahren. Sorry. Ya, artinya apa? Kami tidak ikut pergi ke München besok. Richtig. Terus yang C ke Anissa, bitte Anissa. Lade, Ya, ich lade. Christian, zum Essen, ein. Ya, artinya? Saya mengundang Christian untuk makan. Betul. Yang D ke Lavem, bitte. Oh, Klaus vergeht morgen Besuch. Oke. Ada yang jawabannya berbeda? Ich zurückkommen. Zurückkommen bukan. Yang D. Apa bestellen itu ya? Bestellen itu memesan. Mendapatkan. Kommt ya. Klaus bekommt morgen Besuch. Klaus mendapatkan kunjungan besok. Pakainya bekommt. Terus yang E ke Mei, bitte Mei. Der Zug fahrt in 5 Minuten ab. Ya, fährt in 5 Minuten ab. Artinya apa? Zap itu tadi kereta ya. Kereta berangkat pukul 10. Dalam 5 menit. In 5 Oh Minuten. ya, dalam 5 menit. Oke. Terus yang F ke Denny, bitte. Yang F ya. Wir hören Herrn Smith im Deutschkurs zu. Artinya? Kita tadi hören itu menyimak ya. Kita menyimak Bapak Smith di kursus bahasa Jerman. Betul. Lanjut yang G. Siapa Mutia, bitte.
Paul stays on the next station aus. Ya, artinya Paul turun di stasiun selanjutnya. betul. Yang I ke Jos, Peter. Ja, Jana, Les Caroline, eine Geschichte vor. Betul, tapi harus diganti vokalnya ya, jadi Lies, jadi IE. Jana liest, karena dia starke Verben. Jana liest Carolina eine Geschichte vor. Oke, terakhir yang J ke La Femme, bitte. Ja. Ich ich bestelle Tee mit Zitron. Betul, artinya? Aku memesan teh dengan lemon. Betul. Oke, Verti. Sisanya kita bahas hari Senin ya. Terus untuk menemani weekend kalian, aku kasih PR. PR ada di chat ya, aku kirim di situ. Jadi dibikinnya, dituliskannya itu sama kayak Ibung yang ini. Jadi kalau emang dia termasuk dalam dalam trend bar ya udah harus tulisnya trend bar. Tapi kalau enggak ya jadi satu. Diperhatikan kalau nanti ada starke Verben berarti harus kalian ganti dulu vokalnya. Oke, sudah segitu. Ya nanti kita bahas di hari Senin PR-nya ya sekalian. Gut, also dann, das war alles für heute. Dankeschön. Kalau ada pertanyaan, silakan di DM aja ya. So, schönes Wochenende und bis Montag. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, danke. Tschüss. Danke. Hilang loh.